Marquez versus Valentino Rossi. Siapa yang lebih unggul? Perang era lama dan baru. Dua nama besar menghiasi sejarah MotoGP. Valentino Rossi, sang legenda dari Italia, dan Marc Marquez, si baby alien yang mengacak-acak dominasi seniornya. Tapi pertanyaan yang terus menggema dari paddock hingga tribun penonton adalah, siapa yang sebenarnya lebih unggul? Valentino Rossi bukan hanya pembalap, ia adalah ikon. Dengan 9 gelar juara dunia, 7 di kelas utama, dan karir lintas generasi, Rossi membangun kejayaan sejak era 500cc hingga MotoGP modern. Gaya flamboyan, penuh strategi, dan loyalitas fans yang tak tergoyahkan menjadikannya raja sejati lintasan. Namun, saat Marquez meledak di 2013, peta kekuasaan berubah total. Di usia muda, rider Spanyol ini langsung menyabet gelar juara dunia di musim debutnya, memecahkan rekor demi rekor dengan gaya balap brutal dan penuh risiko. Dalam waktu singkat, ia mengumpulkan 6 gelar MotoGP dan mengukuhkan dirinya sebagai monster baru yang mengancam tahta Rossi. Secara statistik, Marquez lebih efisien, lebih banyak menang dalam waktu lebih singkat, pole position luar biasa, dan skill penyelamatan motor yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, Rossi lebih tahan lama, karismatik, dan menjadi jantung dari transisi MotoGP ke era global. Perseteruan mereka tak hanya terjadi di lintasan. Insiden Malaysia 2015 jadi puncak panasnya konflik. Saling sindir, saling senggol, bahkan saling diam di luar sirkuit. Persaingan ini menciptakan dua kubu besar di dunia MotoGP, pendukung The Doctor dan loyalis baby alien. Kini, meski Rossi sudah pensiun dan Marquez masih berjuang mencari bentuk terbaik, nama keduanya tetap hidup. Dalam hal jumlah gelar, Rossi masih unggul. Tapi dari sisi agresivitas dan evolusi gaya balap modern, Marquez punya tajinya sendiri. Siapa lebih unggul? Jawabannya tak sesederhana angka. Ini adalah soal era, karakter, dan warisan. Satu legenda abadi, satu revolusi yang mengguncang dunia. Walau Marc Marquez digadang-gadang sebagai baby alien dan perusak dominasi MotoGP modern, Valentino Rossi tetap jadi sosok tak tergantikan. Raja sejati lintasan yang belum bisa dilengserkan siapapun, bahkan Marquez sekalipun. Marquez memang datang dengan gebrakan, penuh gaya agresif dan rekor cepat. Tapi publik tahu, gelar dan kecepatan tak cukup untuk melampaui warisan Rossi yang melegenda. Rossi bukan cuma pembalap, dia simbol MotoGP itu sendiri. Dengan 9 gelar dunia, Rossi menjadi ikon lintas generasi. Ia bertahan lebih dari 2 dekade di puncak, membangun rivalitas, membentuk budaya fanatik, bahkan mengubah paddock jadi panggung teater penuh drama dan keajaiban. Marquez datang cepat, menang cepat, tapi juga jatuh cepat. Cedera, konflik internal, dan ego berlebihan membuat karirnya kerap goyah. Sementara itu, Rossi selalu hadir dalam suka dan duka, tetap mencuri hati penggemar meski tak selalu menang. Insiden Sepang 2015 jadi bukti bahwa bahkan Marquez terobsesi mengalahkan Rossi, bukan sebaliknya. Baby alien seolah tak tenang jika belum menjatuhkan sang legenda, dan itu jadi pertanda jelas siapa yang sebenarnya lebih besar. Fakta tak bisa dibantah. Rossi punya karir lebih panjang dan stabil. Rossi menjadi ikon global, bukan hanya karena menang. Rossi membuat MotoGP jadi tontonan dunia. Marquez hanya datang untuk menang. Jadi, siapa lebih unggul? Jawabannya jelas. Marc Marquez hanya bayangan, sementara Valentino Rossi adalah cahaya yang tak akan padam. Marc Marquez akhirnya resmi didepak dari skuad Ducati. Keputusan mengejutkan ini diumumkan tanpa aba-aba, seolah menjadi klimaks dari hubungan panas dingin antara sang baby alien dan pabrikan asal Italia tersebut. Suasana paddock Ducati pun mendadak berubah. Tak ada lagi senyum dari Marquez, yang kabarnya mengetahui pemutusan kontrak secara sepihak hanya beberapa jam sebelum pengumuman resmi. Sang juara dunia itu tampak kecewa, namun memilih bungkam, membiarkan dunia menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Sementara itu, Ducati dengan cepat mengalihkan sorotan ke Pecco Bagnaia. Rider Italia itu kini digadang-gadang sebagai mesin pembunuh baru Ducati, pengganti Marquez yang dianggap terlalu liar dan sulit dikendalikan. Dalam konferensi pers internal, petinggi Ducati menyebut Bagnaia sebagai senjata utama untuk membungkam dominasi lawan dan membawa pulang mahkota juara dunia. Bagnaia lebih tenang, lebih patuh, dan lebih bisa kami bentuk sesuai kebutuhan tim, ujar salah satu sumber internal Ducati. Keputusan ini langsung memicu reaksi panas dari para penggemar MotoGP. Sebagian mendukung langkah Ducati yang memilih kestabilan,
Tapi tak sedikit pula yang menyebut langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap ikon MotoGP yang telah menghidupkan kembali euforia tim dengan gaya balapnya yang agresif. Kini, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah ini awal kejatuhan Marquez, atau justru kebangkitan sang alien di tim lain? Sementara itu, Ducati telah menjadikan Bagnaia sebagai peluru andalan mereka, dan tampaknya mereka siap menembak tanpa ragu. Kepastian yang selama ini hanya jadi bisik-bisik padek akhirnya diumumkan. Ducati resmi memutus kontrak Marc Marquez dan menjadikan Francesco Bagnaia sebagai ujung tombak utama tim. Langkah ini bukan sekadar penyegaran skuad, tapi pernyataan tegas dari Ducati. Bagnaia lebih unggul, lebih stabil, dan lebih menjanjikan dibanding Marquez dalam jangka panjang. Sumber internal Ducati menyebut bahwa performa Marquez memang impresif, namun terlalu agresif dan sulit diprediksi. Beberapa kali gaya balapnya memaksa teknisi Ducati bekerja ekstra keras menyesuaikan setup motor. Berbeda dengan Bagnaia, yang dinilai lebih presisi, disiplin, dan mampu menyatu sempurna dengan karakteristik Desmo Sedici. Pecco adalah rider yang kami butuhkan. Bukan hanya cepat, tapi juga pintar membaca strategi. Dia pembalap yang mengerti motor, tim, dan data. Ini bukan soal gaya, tapi hasil, ujar seorang teknisi senior Ducati. Selama beberapa musim terakhir, Bagnaia menunjukkan perkembangan luar biasa. Konsistensinya menuntaskan balapan, minim insiden, dan kecerdasannya dalam mengatur ban membuatnya jadi favorit di mata manajemen. Ducati tak ragu menyebut Bagnaia sebagai penerus sah dan pemimpin era baru usai era Marquez. Bahkan, pembaruan kontrak jangka panjang disebut sedang disiapkan, tanda bahwa tim ini siap membangun dinasti bersama Pecco. Sementara itu, Marquez tampak terpukul. Meski belum memberi pernyataan resmi, aura kecewa terlihat dari sikapnya di paddock. Sebuah babak baru telah dimulai, dan kali ini, Bagnaia memegang kendali penuh atas mimpi Ducati. Kabar mengejutkan datang dari paddock MotoGP. Ducati secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak dengan pembalap andalannya, Marc Marquez. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi yang dirilis pada Rabu malam, mengguncang jagat MotoGP hanya beberapa minggu menjelang paruh musim. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh pimpinan Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, disebutkan bahwa pemutusan kontrak ini dilakukan dengan alasan ketidaksesuaian visi dan arah pengembangan tim ke depan. Meski tak dijelaskan secara rinci, rumor yang berkembang menyebutkan adanya ketegangan internal antara Marquez dan jajaran teknis Ducati sejak beberapa seri terakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Marc Marquez atas kontribusinya selama membela tim Ducati. Namun, demi kepentingan tim dan masa depan proyek kami, keputusan ini harus diambil, bunyi pernyataan resmi Ducati. Surat pemutusan kontrak ini praktis mengakhiri kerjasama yang baru saja terjalin selama 1 musim penuh. Marquez yang sebelumnya bergabung dari tim satelit Gresini dengan performa menjanjikan, kini harus mencari tim baru di tengah musim yang masih bergulir sengit. Marc Marquez sendiri belum memberikan pernyataan resmi atas pemutusan sepihak ini. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa pembalap Spanyol itu kecewa berat dengan keputusan tersebut.